Zakat fitri mulai dibayar pada bulan Ramadan dan selambat-lambatnya sebelum salat Idul Fitri dimulai. Jadi kalau melihat di sini dari hadis dari Abdullah bin Umar ini kan hadis ini menjelaskan tentang membayar zakat. Kemudian zakat ini dibayarkan pada saat mulai terbenamnya matahari. Jadi sebenarnya kewajiban zakat fitri itu mulai terbenam matahari ketika memasuki 1 Syawal. Ketika memasuki 1 Syawal itu adalah kewajibannya. Sampai kemudian batas maksimalnya sampai dengan dilaksanakannya atau orang pulang melaksanakan sholat Idul Fitri. Karena tadi ada hadis menyatakan man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Tapi waman addaha qabla sholat, maka sholat itu menjadi batasannya. Tetapi mulainya itu mulai terbenam matahari itu sudah mulai terkena kewajiban zakat. Hanya kemudian ada kebolehan mempercepat pembayaran sebelum terbenamnya matahari. Kalau dulu kan zakat fitri ini kan diberikan karena ini kan kewajiban zakat yang sifatnya individual, kemudian dia memberikan langsung secara sendiri-sendiri. Tetapi sekarang itu sudah mulai dikoordinir dan kemudian dibentuk kepanitiaan. Walaupun dalam pandangan Muhammadiyah nanti kita masuk pada mustahik bahwa zakat fitri ini meskipun ada kepanitiaannya itu tidak termasuk amil zakat seperti dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60 itu. Maka dia tidak berhak untuk menerima mengambil hak dari zakat fitri. Itu ya kerja ibadah saja. Ya, jadi ada untungnya. Ada pertanyaan, kalau gitu apa tidak sebaiknya diberikan sendiri-sendiri? Sebenarnya tidak ada masalah diberikan sendiri-sendiri. Hanya kemudian nanti dikhawatirkan pembagiannya tidak merata. Nanti malah saling tukar-menukar saja itu zakat fitri. Tapi kalau dikoordinir dalam satu kepanitiaan, maka kemudian dia pendistribusiannya itu menjadi lebih terorganisir secara baik. Kan biasanya panitia kan nanti setiap selesai kepanitiaan ada evaluasi. Kemudian harapannya kan ke depan menjadi semakin baik dalam pendistribusian zakat fitri ini. Nah, kebolehan mempercepat pembayaran sebelum terbenamnya matahari. Ini ada hadis dari Ali. Ini juga hadis termasuk hadis mauquf. An Aliyin annal Abbasa, tapi ada pertanyaan, Ibnu Abbas bertanya kepada Nabi. Sa'alan Nabi SAW. Ini bukan hadis mauquf. Ini Ibnu Abbas bertanya pada Nabi. Hadis marfu. Annal Abbasa, bahwasanya Ibnu Abbas sa'alan Nabi SAW bertanya kepada Nabi SAW fi ta'jilis shadaqati, dalam menyegerakan sedekah atau zakat qabla an tahula, sebelum sampai pada waktunya. Farakhasalahu fi dzalika. Kemudian Rasulullah membolehkan, mempersilahkan untuk memberikan, sehingga kemudian karena kalau kita membagi zakat fitri itu pas menunggu terbenamnya matahari, nanti pendistribusiannya bermasalah, agak sulit nanti mendistribusikannya, maka kemudian dibolehkan untuk sebelum terbenam matahari. Apalagi kalau menggunakan kepanitiaan dengan zakat fitri yang banyak, itu kan mendistribusikannya butuh waktu. Maka boleh sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya, atau biasanya kalau kalau pembayaran kan sudah diumumkan beberapa hari atau mungkin 2, bahkan ada yang 1 minggu sebelumnya sudah diumumkan, kemudian dikumpulkan di panitia. Meskipun panitia mungkin nanti membagikannya sore hari pada tanggal 29 Ramadan. Yaitu tergantung kesiapan dari panitia. Kemudian orang yang wajib membayar zakat fitri seperti yang dijelaskan dalam hadis tadi di awal yang menjadi dalil diwajibkannya zakat fitri. Kemudian dalil umum digunakan dalam surat At-Tolaq ayat 7, liyunfiq du sa'atim min sa'ati. Orang yang mampu, orang yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan zakat fitri, maka dia sudah punya kewajiban untuk membayar zakat fitri. Nah,
Kemudian di kalangan ulama berbeda pendapat terkait dengan kemampuan ini. Bahkan ulama seperti Imam Hanafiyah, para ulama Hanafiyah menyatakan ya kalau orang kemudian punya malamnya sudah punya kemampuan atau sebelum Idul Fitri dia punya kemampuan dia untuk membayar zakat fitri, maka dia punya kewajiban untuk membayar zakat fitri. Nanti bagaimana kalau dia kan termasuk sehari-harinya termasuk miskin. Nah, zakat fitri itu adalah merupakan hak dan kewajiban bagi setiap individu kan dalam hadis dari Ibnu Umar maupun dari Ibnu Abbas tadi. Karena fungsinya tadi dua tadi. Di antaranya bagi muzakinya adalah tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafas. Maka setiap orang yang berpuasa punya hak untuk membersihkan puasanya dari lagwi warrafas tadi. Bahkan ada ulama yang menganalogikan kepada seperti sujud sahwi gitu. Sujud sahwi itu untuk menggenapkan atau menyempurnakan sholat. Itu kalau dibaca dalam Fiqhul Islam Wadilat itu ada yang menganalogikan ke sana untuk sebagai penyempurna. Meskipun dalam putusan himpunan putusan tadi maupun dalam fatwa tidak menganalogikan ke sana. Tetapi yang jelas orang yang memiliki kemampuan untuk membayar zakat fitri, maka kemudian dia membayar. Kalau kemudian dalam satu keluarga ada 7 atau 5 keluarga yang mampu dibayar hanya 3, ya 3 itu yang dibayarkan untuk zakat fitrinya. Yang 2 dia nanti berhak untuk mendapatkan zakat. Mereka berhak untuk mendapatkan zakat fitri karena kemiskinannya. Jadi orang yang wajib membayar zakat fitri sebagaimana disebutkan oleh hadis dari Ibnu Umar ini adalah semua orang termasuk baik hamba sahaya, orang merdeka, tentu saja kalau anak-anak hamba sahaya itu menjadi tanggungan tuannya. Bahkan dalam ada satu hadis menyatakan laisa minal abdi shadaqah ila shadaqatul fitri. Tidak ada sedekah bagi seorang hamba kecuali dia di sedekah fitri yang menjadi tanggungan tuannya. Dia kemudian dibayarkan zakat fitrinya. Kalau kasusnya kemudian bagaimana kalau seandainya seperti panti asuhan? Apakah kemudian anak-anak panti asuhan itu terus menjadi kewajiban pengurus pantinya atau pengurus pantinya? Ya karena mereka itu kan termasuk orang yang dibiayai oleh umat, sehingga mereka itu berhak untuk mendapatkan zakat fitri. Karena panitia atau pengurus pun kan mendapatkan kekayaan ataupun operasional biaya untuk menghidupi itu kan dari masyarakat juga atau dari umat juga. Maka dia tidak ada kewajiban untuk membayar zakat fitri. Termasuk dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dikatakan ala kulli nafsin minal muslimin. Itu sudah sangat tegas. Itulah mereka yang wajib untuk membayar zakat fitri. Nah, adapun nanti kewajibannya bagi yang mereka yang anak seperti anak-anak, budak itu menjadi tanggungan tuannya, dan bagi anak-anak menjadi tanggungan orang tuanya.